Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, a'azzanillahu wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita ya dari kitab Kunuzus Sirah yang berisi sirah nabawiyah karya Syekh Muhammad Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah taala, seorang ulama dari mana? Dari Kuwait ya. Dan terakhir pada pertemuan sebelumnya, waktu itu kita sudah membahas Nabi yang memulai dakwahnya secara terang-terangan ya. Kita sudah sampaikan tentang firman Allah dari surat Al-Muddathir yang memerintahkan beliau untuk menyampaikan dakwahnya ya. Kemudian juga perintah untuk memulai dakwah ke keluarganya ya, sampai perintah untuk dakwah secara terang-terangan, fasda bima tu'mar ya, sampaikanlah apa yang diperintahkan padamu dengan terang-terangan. Wa'arid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin ya. Ini sudah kita sampaikan. Kemudian juga bagaimana usaha dari kufar Quraisy yang datang menemui Abu Talib agar Abu Talib membujuk dan merayu Nabi Muhammad SAW untuk meninggalkan dakwahnya yang sudah kita pelajari. Nah, sampai di sini ya. Namun terakhir pada saat itu ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengijabahi apa yang diminta oleh Abu Talib. Nah, kemudian kisah berkelanjutan ya. Sekarang kita akan menjelaskan kisah seputar Al-Walid ibnul Mughirah Al-Makhzumi ya, seorang pembesar Quraisy ya, yang dia paham betul tentang syair-syair Arab ya. Kita baca. Qala al-musannif, dia mengatakan hafizahullah, walamma qarba mausimul hajj, ketika musim haji telah dekat, ijtama'a kuffaru Makkah wa kubara'uhum ila al-Walid ibnil Mughirah wa qalu, para pembesar kota Mekkah ya, sesepuh mereka itu mereka berkumpul menemui Al-Walid ibnul Mughirah Al-Makhzumi dan berkata, ma naqulu idza jaa an-nas ya, di musim haji kan nanti orang-orang pada datangnya kemana? Ke Mekah. Nah, kemudian mereka mengatakan, mereka berkumpul untuk bagaimana nanti menjawab omongan orang-orang ya, karena nanti tentu saja kabar akan semakin meluas ya, melebar. Nah, kalau orang-orang datang, madza naqulu idza jaa an-nas, kalau orang-orang datang ya, apa yang kita sampaikan pada mereka? Faqala lahum Al-Walid ya, Al-Walid ini berkata kepada mereka, ajmi'u fihi ra'yan wahidan la takhtalifu fayakdzib atau fayukadzib ba'dukum ba'dha ya. Cerdas dia ini, dia katakan kalian sepakati satu pendapat ya, jangan berbeda pendapat, jangan berselisih ya. Kalau berselisih nanti satu sama lain saling mendustakan ya, jadi bisa saling salah ya. Jadi harus ada kesepakatan ya di antara kalian. Wa yardu qaulukum ba'duhu ba'dha ya, supaya satu sama lain tidak saling mendustakan, supaya satu sama lain tidak saling bantahan ya. Padahal mereka ingin menunjukkan keburukan pada Rasul ya, tapi suruh sepakat satu suara. Makanya di dalam perintah di dalam bahasa Arab ya, itu ada sebuah, kita katakan biasanya apa ya, al-hikmah ya, entah peribahasa atau kata-kata bijak. In kunta kadzuban fakun dzakura ya, kalau kamu mau menjadi seorang yang pendusta, jadilah orang yang kuat hafalannya ya. Maksudnya bagaimana? Kalau seseorang mau berdusta ya, harap hafalkan kuat-kuat dustanya itu, supaya nanti setelah beberapa tahun, beberapa bulan ke depan dia tetap masih ingat. Makanya
Di antara cara polisi menginterogasi untuk mengetahui menginterogasi seseorang, ya, dia benar atau tidak, pertanyaannya dimuter-muter aja, diperbanyak. Dia masih ingat nggak? Ya. Kalau dia muter-muter ternyata berbeda, jelas dia dusta, ya. Makanya kalau ente mau dusta, harus kuat hafalannya. Apa yang disampaikan tadi, ingat terus, ingat, ya. Meskipun dusta tidak boleh. Ini maksudnya pepatah yang menjelaskan kalau ente mau dusta, jadi orang yang kuat hafalannya. Nanti setelah berapa bulan pernyataannya berbeda, setelah berapa tahun pernyataannya berbeda. Harus kuat. Ya. Ya, ini masuk di majelis saja terkadang sudah muter-muter kan. Kalau ini benar, orang ini benar-benar bohong, ya, tidak benar. Coba antum bisa praktekkan. Ya, kita saja kalau seandainya kita berusaha bohong, ya, itu yang baru dikatakan tadi sudah lupa. Di satu sisi juga belum bahasa tubuhnya. Ya, dari sisi bahasa tubuh juga bisa dipelajari. Ya, gelagatnya, lirikannya. Ya, saya pernah belajar cuma lupa ini. Orang kalau ketika berbicara melihat ke atas, kanan atau kiri itu ada maknanya masing-masing. Ya, ada yang pernah belajar seperti itu. Kalau ke kiri itu apa ke kanan itu salah satunya pokoknya dia mengingat. Kalau antum mengingat sesuatu, lihat ke kanan atau kiri? Ke atas, kanan atau kiri? Ya, kemudian kalau ke bawah itu ada bahasanya. Kalau antum mikir berbuat sesuatu bohong dengan kata lain, enggak seperti itu, enggak ketika seperti antum berpikir untuk mengingat-ingat, ya. Itu pun ada ilmunya, ya. Itu ada ilmunya. Ya. Kalau antum mau belajar gampang seperti itu mah, ya. Tapi yang penting bagi ini, antum bukan polisi kan. Ya. Taib. Nah, ini kalau barang-barang ternyata satu sama lain pendapat yang berbeda, akan terbongkar apanya? Kedoknya. Wah, ini orang-orang di Mekah ini ternyata kok beda-beda pendapatnya tentang Muhammad ini. Ya, berarti mereka bohong ini. Nah, makanya Al-Walid ini orang yang pinter, ya. Orang yang cerdas. Tapi banyak orang yang cerdas tidak diberi apa? Kebaikan, kecerdasan, apa istilahnya, spiritual gitu ya. Ya, tidak diberikan kecerdasan atau tidak berikan kesucian, sehingga kecerdasannya dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, maling motor belajar terus dia, ada kasus ini dipelajarin terus dia. Pencuri ini, pencuri itu, macam-macam gembok dipelajari dia. Ya, supaya bisa ngambil duit orang, harta orang. Nah, ketika mendengar seperti ini, faqalu lahu, artinya mereka itu akhirnya sesepuh Arab itu, pembesar kufar Quraisy tadi, mereka mengatakan bal anta qul wa nasma. Ya. Sebaliknya ente yang sampaikan pendapatnya, kita dengar, ya, kita siap mendengar, kita siap taat saja. Qala la, tidak kata Al-Walid, qulu antum wa nasma. Sebaliknya kalian coba sampaikan pendapat kalian biar aku yang mendengarkan, ya. Akhirnya qalu, ya, mereka berkata naqulu kahin. Ya sudah, kalau gitu kita katakan Muhammad ini seorang kahin. Apa kahin? Dukun. Qala la, jangan, wallahi ma huwa kahin. Kemudian Al-Walid mengatakan jangan, ya, jangan dikatakan dia kahin. Demi Allah dia bukan seorang dukun. Laqad ra'ainal kuhan, karena kita pernah mengetahui, pernah melihat para dukun itu. Fama huwa bizamzamatil kahin wala saja'ihi, ya. Karena apa yang diucapkan itu bukan tahu kalau dukun apa sih, ngomong dulu gitu. Apa namanya? Selain mantra apa? Nah, sabda firman Allah ini, Al-Qur'an ini bukan ucapan dukun itu, bukan juga sajaknya dukun. Qalu naqulu majnun. Sudah, akhirnya mereka berkata kalau dukun ini enggak cocok, sudah dibuang. Akhirnya mereka katakan Muhammad gila, ya, Muhammad gila. Qala, kemudian Al-Walid menyanggah, ma huwa bimajnun. Dia tidak gila, ya. Laqad ra'ainal junun wa arafnahu, kita tahu macam-macam gila itu seperti apa, kita sudah paham. Mahwa bi khanqihi wa la takhalujihi wa la waswasatihi, ya. Yang diucapkan dia itu ya bukan apa ya, igauan atau ucapan atau kalimat atau waswas yang dilakukan, yang diucapkan oleh orang gila. Kalau orang gila mengucapkan kalimat-kalimat tertentu atau apa gitu, ya, paham, kita tahu itu, tapi bukan ini, bukan yang diucapkan oleh Muhammad ini, yaitu Al-Qur'an hakikatnya. Qalu, ya sudah,
kita katakan berarti itu adalah penakul syair. Dia itu seorang penyair, ya. Dia ini seorang penyair. Dan kalau antum tahu syair ya ikhwah, syair itu terdiri dari dua apa namanya, bait syair terdiri dari dua, ada sodr, ada anjas, ada bagian pertama, ada bagian kedua gitu ya. Nah, kemudian nanti ada sajaknya, ada apa-apanya lah, pokoknya itu ada, bisa dipelajari ilmunya ya. Kemudian Allah mengatakan ma huwa bisyair, enggak, Muhammad ini bukan seorang penyair. Laqad arafna syi'ra kullahu hajazahu wa qaridahu wa maqbudahu wa mabsutahu fama huwa bisyi'ri, ya, kita telah mengetahui kaidah-kaidah seputar syair ini, ya, syair model ini, model itu, ya, itu bukan syair. Dan memang bukan, Al-Quran itu kalau kita ketahui secara susunannya bukan syair, ya. Kita yang sedikit tahu bahasa Arab pun akan mengetahui bahwa Al-Quran itu bukan syair, apalagi mereka yang aslinya adalah bangsa Arab, orang Arab, ya. Belum dapat juga. Dukun bukan, orang gila bukan, penyair bukan juga, ya, pujangga juga bukan, ya. Qalu, akhirnya mereka mengatakan panaqulu sahir, ya sudah kita katakan dia sebagai penyihir saja, ya. Pertamanya Al-Walid mengatakan ma huwa bisahir, Muhammad bukan tukang sihir, ya. Laqad ra'ayna suhar wa sihrahum fama huwa binafathihim wala uqadihim, ya, kita tahu tukang sihir, ya, perbuatan mereka, ya, sihir mereka kita sudah mengetahui. Ini bukan apa namanya, bukan semburan itu, ya, semburan sihir itu, bukan juga buhul-buhulnya, ya. Jadi yang diucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, Al-Qur'anul Karim, bukan semua itu, ya. Qalu famanaqul, lalu apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan nanti kepada manusia? Faqala lahum, akhirnya, nah ini Al-Walid dia mengakui, ya, wallahi demi Allah, ya, Al-Walid mengatakan kepada mereka, inna liqaulihi lahalawah, apa yang dia ucapkan itu sungguh indah, manis, ya. Karena apa yang diucapkan? Al-Quran kalamullah, ya, kalamullah. Antum pernah melihat ada seorang yang tidak tahu, itu orang barat, orang kafir, orang muslim, ketika mendengar Al-Quran, dia awalnya kayaknya sekarang model apa sih istilahnya, sosial apa istilahnya, sosial eksperimen gitu, ya, kayaknya seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Cuma di potongan itu yang saya ingat, ada orang kafir disuruh mendengar ini apa, ya, dia tidak tahu, saya tidak tahu, tapi saya nangis mendengar itu, kata dia. Ketika saya mendengar ini nangis, apa ini, saya tidak tahu, ya. Jadi secara fitrahnya itu Al-Quran ini memang, ya, apa namanya, bisa benar-benar melembutkan hati seseorang, ya. Ya, makanya sampai-sampai Al-Walid mengatakan demi Allah indah Al-Quran itu, ya, apa yang disampaikan itu indah, manis, ya. Wa inna aslahu la aziqun wa inna far'ahu la junatun, pokok dasarnya itu kuat, ya, sedangkan atasnya, ya, ranting-rantingnya itu bisa dipanen dengan lezatnya, dengan begitu indahnya. Jadi awalnya dia tahu, ya, hampir beriman, ya, tapi karena celaan dari orang-orang pembesar Quraisy, orang Mekah pada saat itu, akhirnya apa? Dia kembali lagi dan lebih memilih untuk kufur dan mengatakan bahwasanya itu adalah kalamul bashar, ya. Wa ma antum biqailina syai'an illa 'urifa annahu batil, dan tidaklah kalian mengatakan sesuatu tentang Al-Qur'an ini melainkan orang-orang pasti akan tahu bahwasanya itu adalah kebatilan, yang tidak benar itu. Ya, wa in aqrabal qaul, hanya saja beliau sudah setelah ditimbang, ya, ditimbang-timbang, akhirnya disimpulkan yang paling dekat dari yang semua disampaikan tadi adalah, ya, fihi la an taqulu sahir, bahwasanya adalah dia adalah seorang tukang sihir, ya. Ini paling dekat dibanding yang lainnya, ya. Mengapa? Penjelasannya jaa biqaulin huwa sihrun, ya. Muhammad ini, ya, mereka yakini bahwasanya, ya, akhirnya mereka sepakat, ya, mereka orang itu sepakat dengan apa namanya, dengan membawa suatu hujjah bagi mereka bahwasanya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sihir. Mengapa? Ya, karena beliau yufarriqu bainal mar'i wa abih, ya, mencerai-beraikan antara seorang dengan ayahnya, wa bainal mar'i wa akhi, seorang dengan saudaranya, wa bainal mar'i wa zawji, seseorang dengan pasangannya, wa ashiratihi, dan dengan keluarganya, fatafarraqu anhu bidzalik, ya. Jadi ini yang mereka sepakati dan realitanya memang seperti itu.
ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, ketika orang beriman akhirnya kan tidak bergabung lagi dengan keluarganya, ya, tidak mau lagi kumpul dengan mereka, ya. Jadi kemudian diisukan bahwasanya Muhammad ini mencerai-beraikan orang, ya. Yang kemudian fatafarraqu anhum bidzalik, akhirnya mereka itu tadi Al-Walid bin Mughirah dan pembesar-pembesar yang lainnya akhirnya berpisah dengan kesepakatan tadi, ya. Walakin akan tetapi hal baqiyal amr hakadha, apakah hal tersebut, rencana tersebut, ya, terus seperti itu? La, tidak. Laqad dafa Allah tabaraka wa ta'ala nabi, sungguh Allah telah membela nabinya, ya, Allah bela nabinya. Faqala 'anil Walid ibnul Mughirah wa man ma'ah, di mana Allah berfirman tentang Al-Walid ibnul Mughirah bersama, demikian pula tentang orang-orang yang bersama Al-Walid ibnul Mughirah. Itu yang ada di dalam surat Al-Mudaththir tadi, ya. Kalau di sini beliau sampaikan mulai permulaan dari ayat ke-11, ya. Antum buka ayat 11 Al-Mudaththir. Allah mengatakan dzarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku, ya, yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya, kata Allah. Wa ja'altu lahu malan mamduda, dan aku telah memberikan baginya kekayaan yang melimpah. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang selalu bersamanya. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya, ya. Tapi tsumma yatma'u an azid, ya, kemudian dia ingin sekali agar aku menambahkannya. Kalla, ya, tidak bisa, sekali-kali tidak. Innahu kana li ayatina anida, sungguh dia telah menentang ayat-ayat kami itu Al-Quran. Anid, ya, anid, menentang, ya. Saurhiquhu sa'uda, aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan, yang berat, yang sulit. Yang kemudian Allah mengatakan innahu fakkar wa qaddar, sungguhnya dia telah memikirkan dan menyiapkan apa yang telah ditetapkan. Awalnya dia berpikir, ya, ya. Hampir dapat hidayah tapi tidak jadi, ya. Faqutila kaifa qaddar, maka celakalah dia bagaimana dia telah menetapkan. Tsumma qutila kaifa qaddar, sekali lagi celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Tsumma nazar, kemudian dia merenung, memikirkan lagi, ya. Tsumma abasa wa basar, ya, lalu berwajah masam dan cemberut. Tsumma adbar wastakbar, kemudian dia berpaling, ya, dari kebenaran dan menyombongkan diri, istikbar, ya. Faqala in hadza illa sihru yu'thar. Nah, ini tadi akhirnya dia menyimpulkan apa itu sebagai sihir. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. In hadza illa qaulul bashar, ini hanyalah perkataan manusia, ya. Sa'uslihi saqar, yang kemudian Allah mengatakan kelak aku akan memasukkan orang itu ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar, dan tahukah kalian apa itu neraka? Tahukah kamu apa itu neraka saqar? Dan seterusnya. Ini beliau menyampaikan sampai ayat ke-27, ya. Nah, dari sini selesai, meskipun nanti ada kisah-kisah yang lainnya tentang usaha dari kufar Quraisy, ya. Makanya kemudian beliau Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah mengatakan wattaba'at Quraisyun asaliba iddah fi muharabati da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sungguh orang-orang Quraisy itu, ya, telah melakukan banyak cara, banyak metode untuk memerangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famin hadhil asalib allati istakhdamuha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan, dan di antara cara-cara, metode, uslub, ya, yang mereka gunakan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, ya, nanti akan kita beliau di sini secara global menyebutkan ada dua, ya. Ada dua poin saja. Faedah ikhwah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Islam ini agamanya siapa? Islam agamanya siapa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaganya? Coba antum perhatikan sebanyak apa usaha orang-orang kufar untuk menjauhkan manusia dari Islam, coba.
Tapi ternyata itu bila jadwa, tanpa faedah, ya. Berbagai macam cara, dengan pemaksaan, ya, dengan mungkin dengan uang, dengan bujukan, dengan dunia lah, dengan kata lain, ya, sampai ada yang dipaksa, yang dibunuh, ya, diancam agar tidak masuk ke dalam Islam. Tapi tetap Islam berkembang di mana-mana, ya. Tetap Islam berkembang di mana-mana. Terkhusus, ya, yang sangat bisa diperhatikan adalah di negara-negara kufar, ya. Bahkan di negara-negara kufar, ya, sebagian dari mereka, kalau boleh dikatakan sebagian banyak, ya, mereka itu, ya, tidak beragama, ya, malas dengan agama yang ada di sana, ya, dengan berbagai macam pertimbangan, ya. Akhirnya ketika mereka tahu Islam yang secara fitrah memang cocok, dan memang secara fitrah manusia diciptakan dalam keadaan apa? Islam, dalam keadaan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tepat, ya. Akhirnya mereka cocok ketika bertemu atau mendengar Islam, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam ini adalah agama Allah, dijaga oleh Allah, yang benar-benar dijaga oleh Allah. Kalau ini Islam itu bukan agama yang benar, sudah hancur, sudah hilang entah sejak kapan, ya. Sudah hancur, sudah hilang entah sejak kapan, ya. Nah, ini jelas ikhwas sekalian bahwa yang menjaga agama ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu, sejak awal kemunculannya sampai sekarang, sampai entah, ya, mungkin kaum muslimin di satu tempat yang lainnya akan habis, tapi Islam itu tidak akan habis. Pasti ada satu golongan yang terus kokoh kuat di atas kebenaran sampai datang waktunya Allah mewafatkan mereka. Ya, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada satu golongan dari umatku di atas kebenaran, ya, tidak membahayakan mereka orang-orang yang mencampakkan, meninggalkan mereka sampai datang perkara dari Allah, ya. Jadi Islam senantiasa dijaga. Mungkin ada negara-negara awalnya dahulu negara Islam, kemudian hilang keislaman di sana sama sekali, ya. Seperti di mana contohnya? Ya, di Asbania, di Spanyol, di Andalusia. Kemudian seperti di mana contohnya? Di India juga, ya. Kemudian contohnya di mana lagi? Di Turki. Turki negara apa sekarang? Hah? Sekuler apa liberal? Ya, kurang lebih lah itu, ya. Ketika azan suruh dengan bahasa Turki dan sebagainya, sebagaimana antum pernah mendengar, ya, mungkin nggak ada, ya, meskipun sebagian kaum muslimin ada, ya, tapi tetap akan ada Islam yang hak, yang benar di satu negeri, satu daerah, atau terpisah-pisah, yang itu terus ada sampai nanti waktu di mana Allah akhirnya mewafatkan mereka, ya. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan Islam, karena yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sejak dahulu kala kemunculan Islam seperti ini, ya, hingga waktu yang Allah lebih tahu kapan orang-orang itu memusuhi dan memerangi Islam. Capek orang-orang dengan cara-cara keji, dengan apa sajalah cara-cara tertentu, ya. Termasuk LGBT ini pun cara menjauhkan kaum muslimin dari apa? Dari Islam dengan berbagai macam cara, ya. Dengan olahraga, dengan musik, dengan wanita, ya, dengan apa lagi, ya, cara mereka untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islam, ya. Tapi subhanallah, justru terkadang bahkan banyak benih-benih Islam itu muncul dari orang-orang terdekat mereka, ya. Mereka yang punya politik tentang hal itu, mungkin di balik itu ada fulus, ada uang, ya, tapi kemudian muncul Islam dari tengah mereka, ya. Alhamdulillah, ini bukti jelas ikhwas sekalian. Nah, kita kembali ke sini, ya. Lalu seperti apakah cara metode yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy untuk memadamkan api Islam, ya? Yuriduna liyutfi'u nurallah, ya. Mereka ingin memadamkan api Islam, ya. Tapi wallahu mutimmu nurihi, Allah senantiasa akan menjaga, menyempurnakan cahaya Islam, ya, walau karihal musyrikun walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak suka, meskipun orang-orang musyrikin membencinya. Baik, awalan yang pertama as-sukhriyah. Cara yang pertama adalah dengan ejekan, wal ihtiqar, merendahkan, dengan mengejek dan merendahkan. Faqad rumiya Nabi sallallahu alaihi wasallam
sahabatuhu bituhamin wa syata'ima wa ta'allafat jama'atun lil istihza' bil Islam wa rijalihi fatuhim. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabatnya itu dituduh dengan berbagai macam tuduhan, kemudian dicela dengan berbagai macam celaan, ya. Bahkan sengaja mereka buat kelompok-kelompok tertentu ya untuk apa? Untuk mencela Islam, untuk mengolok-olok Islam, ya, mengolok-olok kaum muslimin. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa qalu, mereka berkata, ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai orang yang diturunkan padanya adzikru, yaitu Al-Qur'an, innaka lamajnun, sungguhnya engkau ini orang yang gila. Ini ejekan, celaan, ya. Ini diantaranya. Kemudian wa wusima bisihri wal kadhib, sebagian beliau juga ini wa wusifa mungkin ya, disifati dengan sihir, ya, dijuluki dengan tukang sihir atau pendusta. Ya, qala ta'ala, Allah mengatakan wa ajibu an ja'ahum mundzirum minhum. Mereka heran ketika datang pada mereka seorang pemberi peringatan dari golongan mereka sendiri. Wa qala al-kafiruna, dan orang-orang kafir mengatakan hadza sahir, ini penyihir, kadzdzab, seorang pendusta. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad ini adalah apa? As-Shadiqu Al-Amin, ya, tidak ada celaan, ya, tidak ada celaan. Jadi dari background, ya, sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi, ya, beliau itu akhlaknya sudah sempurna 100%, ya. Jadi tidak ada celaan sama sekali sebenarnya. Tapi kemudian mereka itu tuduhan-tuduhan dusta. Ya, anehnya mereka menuduh Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan apa? Kadzdzab. Ya, padahal beliau adalah as-shadiqu al-amin, seorang yang jujur, yang amanah. Bahkan orang-orang kufar Quraisy mereka dahulu pun biasa menitip barang berharganya, hartanya kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta beliau setelah menjadi seorang rasul, seorang nabi, seorang rasul pun masih dititipi juga oleh sebagian dari mereka. Bagaimana dikatakan sebagai kadzdzab. Kadzdzab itu beda dengan kadzib. Kalau kadzdzab itu artinya yang sering berdusta, kita katakan pendusta. Nah, kalau kadzib berdusta mungkin sekali dua kali, ya. Nah, ini julukan yang tinggi tingkatnya, kadzdzab, ya. Ini yang kedua. Plus yang ketiga, sahir, kadzdzab. Wa kadzalika saru yanzurun ilaihi nadharan yuriduna bihadan nadhar an yuzliquhu bi absarihim. Demikian pula mereka itu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan tajam, ya, yang dengan pandangan tersebut mereka inginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jatuh ke dalam kebinasaan karena hasad mereka, ya. Wallahu a'lam. Ini sepertinya dimaksud adalah apa? Mereka sebagian orang itu memiliki ain, ya. Kalau orang ingin mencelakakan orang lain dengan cara dilihat, ya, dengan pandangan tertentu, tajam tertentu, sifat khubus atau buruk yang ada di dalam dirinya, ya, kemudian akhirnya tersalurkan dengan mata yang akhirnya bisa terkena orang itu, ya, karena hasadnya, dan orang itu kemudian nanti terkena apa? Ain, ya. Qala Allah Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di akhir-akhir dari surat Al-Qalam, wa in yakadu alladziina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun, ya, lagi-lagi dikatakan majnun. Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, dan mereka berkata Muhammad itu benar-benar gila, ya. Nah, ini majnun lagi, ya. Kemudian juga mereka mengatakan wattahamu bi annahu ta'allama min sabiyyaini min Najran. Mereka juga, ya, menuduh Nabi Muhammad SAW mempelajari Al-Qur'an itu dari dua anak muda, ya, yang berasal dari Najran, ya. Fa anzalallah, kemudian Allah menurunkan firman-Nya, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami
wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Apa artinya? Ya, sesungguhnya kata mereka, ya, Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Ya, bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah ajam. Ya, wa hadza lisanun arabiyyun mubin, padahal Al-Quran ini adalah dalam bahasa Arab yang jelas, ya, yang diturunkan, yang dipelajari atau yang Allah turunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah berbahasa Arab, ya. Tapi mereka menuduhkan bahwasanya itu dipelajari dari seorang ajam. Siapakah dua orang itu, ikhwas sekalian? Ada yang ini ada perbedaan pendapat di antara ulama berkaitan dengan masalah tafsir ayat ini, ya. Ada yang mengatakan keduanya namanya itu Yasar dan Jabr. Yasar dan Jabr. Yasar dan Jabr ini dahulu mereka mengajarkan kitab Taurat kepada orang-orang, ya, Yasar dan Jabr yang katanya dari negeri Najran, ya. Mengajarkan ke orang-orang Taurat, ya. Ada yang mengatakan juga namanya Ya'ish. Ada yang mengatakan namanya Bal'am. Ada yang mengatakan bahwasanya yang mengajarkan adalah seorang budak dari Romawi. Romawi ajam, bukan dari Arab, ya. Nah, intinya dituduh Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan-tuduhan dusta, ya. Padahal itu adalah wahyu jelas dari Allah, namun mereka berusaha untuk agar bagaimana manusia menolaknya, akhirnya membuat tuduhan-tuduhan dusta, ya. Nah, itu banyak di antara tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhenti di situ? Tidak, ya. Belum selesai juga kita ini. Kita lanjutkan lagi. Kemudian beliau mengatakan wasakhiru, ya, aidan min ashabihi. Mereka juga orang-orang itu mengejek para sahabatnya, ya. Mengejek para sahabatnya. Para sahabat Rasulullah SAW pun kena ejek, ya. Dan nanti ada satu persatu dari mereka disampaikan oleh beliau apa namanya celaan-celaan ataupun keburukan-keburukan yang ditimpakan pada sahabat-sahabat tertentu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya, di dalam surat Al-Mutaffifin dari ayat ke-29 sampai 33, ya. Silakan sambil dibuka. Ya, Allah mengatakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, ya, adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Jadi mereka sering menertawakan para sahabatnya. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Ya. Apa bahasa kitanya? Pernah kan itu seperti itu? Ayo tobat. Ya. Pokoknya dengan mimik-mimik mata tertentu atau muka-muka tertentu yang intinya mengejek seseorang, ya. Boleh tidak? Tidak boleh, ya. Ya, saya ulangi, wa idza marru bihim yataghamazun, apabila mereka orang-orang beriman melintas di hadapan mereka orang-orang kufar itu, mereka saling mengedipkan mata untuk mengejeknya. Wa idzan qalabu ila alihim inqalabu fakihin, dan apabila kembali kepada kaumnya mereka kembali dengan gembira ria. Wa idza ra'awhum qalu inna haula ladallun, dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin mereka mengatakan sungguhnya mereka benar-benar orang yang sesat, ya. Orang beriman dituduh sebagai orang yang sesat, ya. Wa ma ursilu alaihim hafizin, padahal, ya, orang-orang yang berdosa itu, ya, kufar itu mereka tidak diutus sebagai penjaga, ya, bagi orang-orang yang beriman, ya. Tugas mereka bukan menjaga, tugas mereka bukan untuk melakukan itu, ya. Tapi demikianlah orang-orang kufar, ya, yang dilakukan terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
Tidak berhenti di situ saja ikhwas sekalian, ya. Al-Qur'an pun mereka tidak lepas dari ucapan mereka, ya. Wa qalu 'anil Qur'anil Karim, mereka berkata tentang Al-Qur'an Al-Karim. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla 'alaihi bukratan wa asila. Dan mereka berkata itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Ya, asatir atau dongeng-dongeng orang terdahulu. Al-awwalin, orang-orang terdahulu. Asatir jamak dari usturah. Usturah itu legenda, ya, legenda, cerita-cerita lama, dongeng, ya, yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Bukratan wa asila, ya. Bukrah itu pagi hari, asil adalah petang hari, ya. Ini tuduhan mereka tentang Al-Qur'anul Karim. Alangkah buruknya apa yang mereka ucapkan, ya. Tidak berhenti di situ saja. Waqalu, mereka juga mengatakan in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun, ya. Surat Al-Furqan ayat yang keempat. Ya, Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, yaitu Muhammad, yang dibantu oleh orang-orang lain, ya. Jadi mereka menuduhkan ini adalah kebohongan, ya, yang dituduhkan pada Nabi SAW dengan bantuan orang-orang yang lainnya. Wa aradu li jahlihim an yu'aridu al-Qur'an al-Karim bi asatiril awwalin, ya. Mereka, keinginan mereka, tujuan mereka, ya, karena kebodohan mereka itu ingin menentang Al-Qur'anul Karim dengan dongeng-dongeng, cerita-cerita, legenda-legenda orang-orang terdahulu. Wa dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza haddatsa an-nas wa da'ahum ila Allah tabaraka wa ta'ala wa qara'a 'alaihimul Qur'an thumma qama ja'a an-Nadhr ibn al-Harith fa jalasa majlisan Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yaqul wallahi ma Muhammad bi ahsana haditsan minni thumma yuhaddithuhum an muluki Faris thumma yaqul bimadza Muhammadun ahsanu haditsan minni, ya. Maksudnya bagaimana ini? Maksud menantang Al-Qur'an ini, ceritanya bahwasanya Nabi SAW dahulu ketika menyampaikan dakwah di tengah manusia, ketika beliau mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Qur'an dibacakan pada mereka, ya. Kemudian beliau bangkit ditinggalkan, maka An-Nadhr ibn al-Harith, ya. An-Nadhr ibn al-Harith, salah satu pembesar dari mereka, itu duduk di tempat duduknya Nabi SAW, ya. Kemudian mengatakan, demi Allah, ya, apa yang diucapkan Muhammad itu tidak lebih baik, tidak lebih bagus dari apa yang saya ucapkan, ya. Kemudian akhirnya orang ini bercerita di tengah kaumnya tentang raja-raja Persia. Dongeng-dongeng, jadi menyampaikan dongeng-dongeng. Coba Al-Qur'an di apa namanya, di apa, bukan disamakan tapi di counter gitu, ya, di apa, ya, dengan dongeng-dongeng raja-raja Persia, ya. Jadi seakan-akan dia apa yang disampaikan itu lebih wah daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu dia mengatakan bimadza Muhammad ahsanu haditsan minni, dengan apa, ya, dengan apa Muhammad bisa lebih baik ceritanya daripada aku, ya. Dia ingin diunggulkan An-Nadhr ibn al-Harith tadi, ya. Sebagaimana wahawalul musawamah kama qala tabaraka wa ta'ala, ya, sebagaimana mereka pun berusaha untuk menawar-nawar dakwahnya, ya, memberikan penawaran. Kemudian Allah mengatakan fala tuti'il mukadzibin, ya, janganlah engkau menaati seorang yang dusta, pendusta, ya. Waddu law tudhinu fayudhinun, ya, janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Waddu law tudhinu fayudhinun, mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula, ya. Jadi berbagai macam cara dilakukan, ya. Mereka mau melunak,
ya, mereka menginginkan Nabi Muhammad melunak, kemudian dengan demikian mereka pun akan melunak pula. Dan sebagaimana yang antum sudah pelajari juga dari surat Al-Kafirun, mereka menginginkan sampai-sampai ya sudah, sekarang kami sembah Allah setahun, nanti engkau wahai Muhammad menyembah Tuhan-Tuhan kami selama satu tahun juga, ya, sampai menawarkan hal seperti itu. Jadi sampai ada tawar menawar juga, berbagai macam cara dilakukan, ya, untuk menjatuhkan, meninggalkan, memerangi, menghilangkan Islam di tengah masyarakat pada saat itu. Nah, ini cara yang pertama adalah apa? As-sukhriyah wal ihtiqar, mengejek dan merendahkan, menghina. Cara yang kedua, ya, sampai cara yang kedua ini insyaallah nanti kemudian ada yang perincian lebih untuk para sahabatnya pekan depan insyaallah. Cara yang kedua, wa huwa nau'an, untuk cara yang kedua ini adalah al-idza. Al-idza itu mengganggu, menyakiti, ya, menunjukkan gangguan pada Nabi Muhammad SAW. Wa naul awal, adapun macam yang pertama adalah al-idza'un nafsi. Al-idza' nafsi itu perang, apa sih bahasa Inggrisnya, apa bahasa ininya? Jadi ini gangguan psikologisnya. Bahasa Inggrisnya apa? Pashaywar, ya, jadi perang apa? Psikologisnya, apa namanya? Psikologis itu kejiwaannya, ya, jiwanya. Jadi ini serang jiwanya, ya. Dan ini terkadang untuk olahraga ada seperti ini, ya. Untuk dunia olahraga terkadang seperti itu. Untuk bagaimana untuk menjatuhkan mental kawan, diantaranya seperti itu, direndahkan di ini, di itu. Atau mungkin kalau pas tinju atau apa, apalah gitu, ya, macam-macam dilakukan supaya jatuh, ya. Ini juga dilakukan oleh mereka. Jadi al-idza an-nafsi, gangguan secara kejiwaan, kemudian al-idza al-jasadi, yang kedua gangguan secara fisik, ya. Fa awwalu hadzal idza ma waqa'a min Abi Lahab, ya. Gangguan pertama yang terjadi, ya, adalah apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Qabbahullah, semoga Allah memburukkan beliau, memburukkan Abu Lahab. Abu Lahab dipanggil beliau enggak? Waqad kana zawwaja waladaihi Utbah wa Utaibah min bintain Nabi sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah wa Umma Kulthum. Ya, sebelumnya Abu Lahab ini, ya, menikahkan kedua putranya, kedua anak laki-lakinya dengan kedua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulthum, qabla al-bi'tsah, sebelum Nabi diutus menjadi seorang nabi, ya, sebelum Muhammad diutus menjadi seorang nabi. Falamma bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala Nabi diutus, wada'a ila Allah tabaraka wa ta'ala, dan setelah beliau mengajak manusia kepada Allah, wajahara bid-da'wah, dan berdakwah secara terang-terangan, amara Abu Lahab bin waladaihi an yutalliqa, ya, bintain Nabi sallallahu alaihi wasallam fatallaqahuma, ya, maka Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua putri Nabi, ya, masing-masing ceraikan istri kamu, ya. Akhirnya keduanya menceraikan kedua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini bukan secara fisik, ya, tapi kalau seorang kan akan bertanya-tanya, kalau kita bertanya ini mengganggu diri kita, ya. Tidak berhenti di situ saja, ya. Kemudian wa kanat imra'atu Abi Lahab Ummu Jamil wasmuha Arwa bintu Harb, ya. Dan istri Abu Lahab, ya, yang kunyahnya Ummu Jamil, namanya adalah Arwa bintu atau binti Harb, ya, Arwa namanya binti Harb, la taqillu an zawjiha fi adawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ummu Jamil ini permusuhannya terhadap Nabi tidak kurang dari Abu Lahab, ya. Jadi dia juga memusuhi Nabi, ya. Faqad kanat tahmilu syauka wa tad'uhu fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala babihi lailan. Ya, pernah Ummu Jamil ini membawa duri dan meletakkan di jalan yang dilewati oleh Nabi, ya, kemudian juga di depan pintu Nabi, di depan pintu rumah Nabi pada malam hari, ya. Wa kanat imra'atan salitatal lisan, ya. Ummu Jamil ini adalah wanita yang
tajam lisannya. Ya, salitoh itu salitah itu artinya apa? Tajam lisannya. Hati-hati, jib salatahnya jib salitoh. Ya. Salatoh beda sama salitoh. Ya. Salit laki-laki, kalau perempuan apa? Salitoh, tajam lisannya. Bahasa kitanya apa? Pedes omongannya. Ya. Apalagi? Tajam, pedes, terus apa lagi? Nyelekit. Nyelekit. Ya, walamma sami'at ma nazala fiha wa fi zawjiha minal Qur'an. Ya, dan ketika dia mendengar ayat, ya, mendengar surat yang diturunkan untuknya dan untuk suaminya, surat apa? Al-Lahab. Ya, perlu dibaca, kita baca. Tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, yaitu penyebar fitnah. Fi jidha hablum min masad, di lehernya ada tali dari serabut atau sabut yang dipintal. Nah, ketika ayat ini turun kepada Abu Lahab dan istrinya, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil masjid indal Ka'bah wa ma'ahu Abu Bakar. Maka Ummu Jamil ini tadi, arwah ini mendatangi Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sedang duduk di masjid dekat dengan Ka'bah yang ditemani oleh Abu Bakar. Wa fi yadiha hijarah. Ya, sementara Ummu Jamil ini membawa hijarah, apa namanya, batu. Fa waqafat alaihima, berdiri di hadapan keduanya. Fa akhadallahu basaraha, ya, berdiri di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Tapi ternyata Allah ambil pandangannya. Ya, Allah tidak perlihatkan Rasulullah di hadapannya. Ya, falam tara Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maksudnya diambil pandangannya ini, dia tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah di mana? Di depannya. Lam tara illa Abu Bakrin, ya, dia tidak melihat kecuali hanya Abu Bakar. Faqalat, akhirnya dia berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, aina sahibuk, mana sahabatmu, mana sahib ente? Ya. Qad balaghani annahu yahjuni, ya, telah sampai kabar kepadaku bahwasanya dia mengejek aku, ya. Wallahi, ya, kemudian dia mengatakan, lau wajadtuhu la darabtu bihadzal fihr fahu, demi Allah. Orang-orang jahiliyah dahulu kalau sumpah demi Allah, orang sekarang kalau sumpah demi Alek, demi apapun, demi apalagi demi Rasulullah, ya, ini syirik semuanya, ya, tidak diperbolehkan, haram, ya. Orang jahiliyah masih bagus, ya, masih demi Allah, ya. Wallahi laqad, seandainya aku mendapatinya, niscaya aku akan pukul dia, ya, dengan batu ini, akan pukul mulutnya dengan batu ini. Amma wallahi inilah syairah, ya. Demi Allah, katanya dia, aku adalah seorang penyair. Tsumma qalat, kemudian dia mengatakan, mudhammaman asaina wa dinuhu qalaina, ya. Muhammad ini mudhammam, kata dia. Mudhammam itu artinya tercela. Muhammad apa artinya? Terpuji. Lawan terpuji adalah tercela. Bahasa Arabnya mudhammam. Mudhammam asaina, orang tercela ini kami durhakai dia, kami maksiati dia, kami tidak taat padanya. Wa dinuhu qalaina, dan agamanya kami membencinya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, qala ini artinya abghadha, begitu, membenci, ya. Jadi kami intinya tidak mau taat pada Muhammad, tidak mau kita ikuti Muhammad, agamanya pun kita benci, ya. Jadi dia seorang penyair dan mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Tsumman sarafat, kemudian akhirnya dia pergi. Faqala Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, amataraha ra'atka, tidakkah engkau melihatnya? Sungguh dia tidak melihatmu, ya. Faqala, ya, kemudian Rasulullah mengatakan, ma ra'atni, dia tidak melihatku, tidak bisa melihatku. Faqad akhadallahu bi basariha anni, sungguh Allah telah mengambil pandangannya dariku, ya. Jadi Allah jaga
Rasulullah SAW, sampai-sampai dia tidak melihat Rasulullah SAW. Wal ajib, dan yang mengherankan adalah, yang menakjubkan, annallaha jalla wa ala kama sarafa basaraha an nabi sallallahu alaihi wasallam kadzalika sarafa lisanaha anhu. Anehnya, luar biasanya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memalingkan pandangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Allah memalingkan lisannya dari beliau. Faqalat, dia katakan mudhammaman, dia mengatakan Muhammad ini mudhammam, tercela. Walam takul Muhammad, ya, dia tidak mengatakan Muhammad terpuji. Terpuji sama tercela kan berbeda, ya. Makanya kata-kata mudhammam ini pun tidak cocok ditujukan pada Rasul, karena beliau bukan mudhammam tapi Muhammad gitu kan, ya. Paham ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bukan mudhammam, ya. Mau dicela dengan mudhammam ya, beliau bukan mudhammam, ya. Ini Allah lisannya juga palingkan dari kebenaran. Nah, ini diantara contoh-contoh bagaimana mereka menebar perang apa? Perang secara psikis, ya, kejiwaan kepada Rasulullah SAW, ya, dan juga sahabatnya, dan kisah-kisah dalam masalah ini, ya, banyak. Adapun yang kedua, an-naw'u tsani al-idza al-jasadi. Nah, ini gangguan secara fisik, ya, secara jasad, maksudnya secara fisik, gangguan langsung. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli indal bait, ya. Abdullah bin Mas'ud pernah bercerita, Nabi pernah salat di samping Ka'bah. Wa Abu Jahl wa ashabuhu julusun, sementara Abu Jahal dan para sahabatnya itu julus, ya, duduk. Nah, ini kemarin sempat bertanya siapa di pelajaran bahasa Arab, ya, masdar bisa digunakan juga untuk seperti ini, ya, untuk sifat, ya, atau di sini kan seharusnya Abu Jahal wa ashabuhu jalisun gitu kan, yang paham bahasa Arab, tapi di sini menggunakan masdar. Jalasa yajlisu, masdarnya apa? Julus, ya. Jadi antum boleh mengatakan nahnu julusun, boleh. Nahnu jalisun, boleh juga. Nahnu nata'asya julusan, kita makan malam sambil duduk, ya, julusan sebagai hal, gitu kan, ini boleh. Nahnu niyamun, kita tidur juga boleh. Nahnu apalagi, ya, jia'un, ya, masdar dari ja'a ju'u juga boleh, ya. Nah, ini diantara contoh-contohnya. Idh qala ba'dhum li ba'd, ya, Abu Jahal dan teman-temannya pada saat itu, sahib-sahibnya, ya, duduk, kemudian sebagian berkata pada sebagian yang lainnya, ayyukum ya'ti bisala jazur bani fulan fayadhahu ala dhahri Muhammad idza sajad. Siapa dari ente, ya, yang berani membawa daleman unta, jadi apa namanya ini, perut unta ini, isi perut unta ini, ya, dari Bani Fulan, kemudian diletakkan di punggungnya Muhammad, ya, kata mereka ketika Muhammad sedang sujud, ya. Fan ba'atha ashqal qaumi, ya, kemudian akhirnya bangkitlah ashqal qaum, orang yang paling sengsara, yang paling buruk, yaitu wa huwa Uqbah ibnu Abi Mu'id, ya, yaitu Uqbah bin Abi Mu'id. Faja'a bih, akhirnya benar-benar diambil, ya. Fanadhara, akhirnya dia nadhara di sini maksudnya intadhara, tunggu. Hatta idza sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'ahu ala dhahrihi baina katifaihi. Dia tunggu sampai Nabi benar-benar sujud. Ketika Nabi sujud sallallahu alaihi wasallam, diletakkan di punggungnya, di antara kedua pundaknya, ya. Yaqul Abdullah, ya, Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, wa ana anzuru la ughni syai'an. Sementara pada saat itu aku hanya bisa melihat saja, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak berani, ya. Apa yang bisa dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, ya, pada saat itu, ya. Pada saat itu sementara kaum muslimin sedang apa? Sedikit. Secara kuantitas mereka sangat jauh, masih awal-awal Islam, ya. Lau kanat la ughni syai'an lau kanat li man'ah, ya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, ya, seandainya aku bisa membelanya. Fajalasu yathakuna wa yuhilu
atau yahilu ba'duhum ala ba'd, ya. Kemudian mereka malah setelah melakukan itu mereka menertawakan Rasulullah SAW, ya. Mereka apa namanya, antum kalau tertawa terbahak-bahak sambil apa sih, sambil dorong-dorongan itu, tahu sendiri kan gambarannya. Nah, mereka menertawakan Rasulullah SAW seperti itu pada saat itu. Wa Rasulullah SAW sajidun la yarfa'u ra'sahu, sementara beliau tetap sujud, ya. Beliau tidak angkat kepalanya. Beliau tidak angkat kepalanya. Hatta ja'athu Fatimatu fatarahathu an dhahri, sampai yang datang adalah Fatimah, putri beliau sendiri, ya, radhiyallahu taala anha, akhirnya diturunkan dari punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu tsumma qala, kemudian akhirnya Nabi mengangkat kepalanya, akhirnya ini mana yang zalim, mana yang mazlum, ya, hati-hati doa orang yang mazlum itu terkabulkan. Kemudian beliau mendoakan kabulkan bagi mereka, Allahumma 'alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkanlah orang-orang Quraisy, ya. Yang dimaksud orang-orang itu tadi. Thalatha marrat yad'u 'alaihim, 3 kali beliau mendoakan keburukan atas mereka. Yad'u 'alaihim, ini doa buruk. Kalau yad'u lahum berarti doa baik. Bedanya lam sama ala. Kalau ala doa buruk, kalau lam li doa baik. Akhirnya ketika mendengar itu, fasyaqqa dzalika alaihim idza alaihim. Akhirnya ketika mendengar, wah, mereka merasa berat juga, ya. Karena Nabi SAW telah mendoakan keburukan bagi mereka, ya. Antum orang yang zalim, ya, ketika direspon dengan hal yang sama akan senang, ya, semakin menjadi jadi, apalagi kalau dia memiliki power. Tapi ketika dibalas dengan doa buruk, ya, kalau dia masih punya hati berpikir dia, wah, takut ini doa orang zalim ini, doa orang lemah ini terkabulkan. Wa kanu yarawna anna ad-da'wa fi dzakal balad mustajab, dan mereka dahulu tahu bahwasanya doa di mereka yakin pendapat mereka pada saat itu, yang mereka yakin bahwasanya doa di tempat itu, di negeri itu adalah mustajab. Bal ya'lamuna anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shadiq. Demikian pula mereka sebenarnya tahu bahwasanya Nabi adalah jujur, wa annahu nabiyyun haqqan, ya, dan bahwasanya beliau adalah benar-benar seorang nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah tabaraka taala, sebagaimana yang Allah sampaikan, qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun, sungguh kami telah mengetahui bahwasanya, ya, apa yang mereka ucapkan itu telah membuat dirimu sedih. Fa innahum la yukadzibunak, sesungguhnya mereka itu tidak mendustakannya. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun, hanya saja mereka orang-orang yang zalim itu, ya, mengingkari, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu kebenarannya tapi diingkari, ya. Kemudian qala, Rasul berkata, Allahumma 'alaika bi Abi Jahal, ya Allah binasakanlah Abu Jahal. Allahumma 'alaika bi Utbah bin Rabi'ah, ya Allah binasakanlah Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, kemudian wal Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'id, ya. Ada berapa orang ini? 6. Wa adda sabi', kemudian beliau menyebutkan sallallahu alaihi wasallam orang yang ketujuh, tapi yaqul Abdullah bin Mas'ud mengatakan, walam ahfadhu, aku tidak menghafal yang ketujuh itu siapa. Waladhi nafsi biyadihi laqad ra'aitul ladzi adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalibi Badr. Sungguh, ya, aku melihat orang-orang yang disebut satu persatu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu semuanya tewas di sumur, ya, sumur Badar, ya. Allah kabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembesar kufar Quraisy ini, ya, Allah binasakan mereka, ya. Nah, ini diantara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diantara gangguan yang didapatkan oleh beliau. Belum selesai. Wa kadzalika akhraj Hurairah, demikian pula Imam Muslim mengeluarkan riwayat dari Abu Hurairah, qala, Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, qala Abu Jahal berkata, yu'affaru Muhammadun wajhahu baina adhurikum, atau yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhurikum, Muhammad sujud di hadapan kalian, ya, sementara kalian diam saja,
Ini Muhammad sujud nih di depan kalian, kok kalian diam saja? Qalu na'am, mereka menjawab iya. Qala, akhirnya Abu Jahal mengatakan bersumpah dengan Lata dan Uzza, la in ra'aituhu la ata'anna ala raqabatihi wa la u'affiranna wajahu. Ya. Kalau aku benar-benar melihatnya, kata Abu Jahal, sungguh aku akan injak lehernya, ya. Dan aku akan olesi mukanya itu dengan tanah, ya. Ini kata siapa? Abu Jahal. Tapi apa yang terjadi? Fata Abu Jahlin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Jahal mendatangi Rasulullah wa huwa yusalli, ya. Pada saat itu beliau sedang salat. Za'ama liyata'a raqabatahu, ya. Dia mengaku ingin menginjak leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama faja'ahum illa wa huwa yanqusu ala aqibaihi wa yattaqihi bi yadayhi. Tapi ketika dia hendak menginjaknya, tapi ternyata secara tiba-tiba Abu Jahal itu mundur, ya, mundur dan seperti menghalangi sesuatu dengan kedua tangannya. Jadi tiba-tiba mundur dan seakan-akan menghalang-halangi sesuatu dengan kedua tangannya. Faqala lahun nas, ya, orang-orang melihat hal tersebut dan heran, ya. Mereka mengatakan, malaka ya Abul Hakam, ada apa dengan wahai Abu Al-Hakam? Maladhi hadath, apa yang terjadi? Ya, Abu Al-Hakam ini siapa? Abu Jahal. Kemudian dia berkata, menjawab, inna baini wa bainahu la khandaqan min narin wa haulan wa ajnihah. Sesungguhnya antara diriku dan Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, ya, ada parit, ya, dari api neraka. Ya, kemudian ada kedahsyatan, sesuatu yang mengerikan, dan ada sayap-sayap. Sayap siapa? Malaikat, ya. Qala Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laudana minni, seandainya dia benar-benar mendekat lagi dariku, lahtatafathul malaikah udwan. Ini saya akan dicabik-cabik oleh malaikat sedikit demi sedikit dari anggota badannya, akan dihancurkan tubuhnya oleh malaikat seandainya benar-benar jadi mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dijaga, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih 10 menit, satu lagi ya. An Urwah bin Zubair, dan dari Urwah bin Zubair qala, dia berkata, sa'altu Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, aku pernah berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, akhbirni bi asyaddi syai'in sana'ahul musyrikuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Urwah bin Zubair berkata, ya, wahai Abdullah, ya, coba ceritakan padaku sesuatu yang paling berat yang pernah dilakukan orang-orang musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abdullah menjawab, ya, Abdullah bin Amr bin As bercerita, bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijril Ka'bah. Ketika Nabi sedang salat di hijril Ka'bah, orang-orang menamainya dengan hijr apa? Hijr Ismail. Id aqbala Uqbatu ibnu Abi Mu'id, ya, ternyata Uqbah bin Abi Mu'id ini datang. Fa wada'a thawbahu fi 'unuqihi fa khannaqahu khanqan shadida. Kemudian akhirnya dia meletakkan thawbnya, pakaiannya, di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dicekik dengan sangat keras. Fa aqbala Abu Bakrin hatta akhadha bimankibaihi wa dafa'ahu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Ya, akhirnya datang kemudian Abu Bakar, ya, kemudian ditarik kedua bahu dari Uqbah bin Abi Mu'id, ya, dan kemudian didorong, ya, untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, sementara Abu Bakar mengatakan, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah, apakah kalian mau membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, ya. Nah, ini juga gangguan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah dicekik, ya, dengan sangat keras, ya, dan itu oleh orang-orang yang telah Allah binasakan mereka semuanya, dan itu semuanya terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian nanti perincian selanjutnya ini ada beberapa gangguan juga yang didapatkan oleh para sahabat, Utsman bin Affan, Musa bin Umair, Bilal bin Rabah, ya, kemudian siapa lagi? Ammar bin Yasir, ibu dan ayahnya. Nah, ini insyaallah pada pertemuan selanjutnya
Ya, nanti juga ada al-hijrah ilal Habasyah, hijrah pertama menuju ke al-Habasyah, ya, Ethiopia. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari dari sirah Nabi SAW dan pelajaran-pelajaran yang lainnya bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.